A few moments later. Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran di sekolah dasar, khususnya mata pelajaran matematika, materi bangun ruang. Nah, apa sih itu bangun ruang? Jadi, bangun ruang adalah bentuk geometrik 3 dimensi yang memiliki volume dan sisi yang berbentuk ruang. Nah, berbeda dengan bangun datar yang hanya sekedar memiliki panjang dan lebar, bangun ruang ini juga memiliki tinggi atau kedalaman. Nah, bangun ruang ini memiliki ciri-cirinya, yaitu pastinya memiliki volume, memiliki sisi, memiliki rusuk, dan memiliki titik sudut. Nah, bangun ruang ini juga dibagi dalam beberapa jenis. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas, ada kerucut, dan juga ada tabung. Nah, dari 6 bangun ruang inilah atau jenis-jenis dari bangun ruang inilah yang akan kita pelajari secara mendalam pada kesempatan kali ini. So, harus nonton sampai akhir ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kubus. Nah, di sini kami sudah membuat media pembelajaran untuk mempermudah penyampaian materi terkait dengan materi bangun ruang itu. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah kubus. Nah, bentuk dari kubus itu adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi, kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi, yang dimana semua sisinya itu sama besar. Nah, kubus juga memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi, dan memiliki 12 rusuk. Nah, untuk mengetahui yang mana sajakah titik sudut, sisi, dan rusuk, terlebih dahulu kita harus menggambarkan bentuk daripada kubus tersebut. Nah, inilah bentuk dari kubus tersebut. Nah, sekarang kita harus mengetahui yang manakah 8 titik sudut, 6 sisi, dan 12 rusuk ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan 8 titik sudut yang ada dalam kubus ini adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Nah, inilah yang dimaksud dengan 8 titik sudut yang ada dalam gambar kubus ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui 6 sisi ini. Jadi, 6 sisi ini dia itu saling berpasangan. Kenapa dikatakan berpasangan? Karena memang ukurannya itu sama besar, sama panjang, dan sama lebarnya. Nah, oke, jadi 6 sisi di sini itu ada sisi bawah yang berpasangan dengan sisi atas. Sisi bawah itu yaitu A, B, C, D berpasangan dengan E, F, G, H. Jadi sisi bawah berpasangan dengan sisi atas. Nah, selanjutnya sisi depan berpasangan dengan sisi belakang. Sisi depan itu A, B, F, E, dan sisi belakang D, C, G, H. Jadi sisi depan ini juga berpasangan dengan sisi belakang karena memang ukurannya yang sama. Nah, selanjutnya ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi sisi kiri di sini itu adalah AD, HE, dan sisi kanan DC, GF. Jadi sisi kiri dan sisi kanan ini juga berpasangan karena ukurannya yang sama. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengetahui mana sih 12 rusuk yang ada dalam gambar kubus ini. Nah, jadi yang harus teman-teman ketahui, 12 rusuk ini dibagi menjadi 3 lagi. 4 rusuk di bagian bawah, 4 rusuk di bagian atas, dan 4 rusuk yang berdiri tegak. Nah, mana sih 4 rusuk di bagian bawah? Yaitu AB, BC, CD, dan AD. Nah, ini adalah 4 rusuk di bagian bawah. Nah, selanjutnya 4 rusuk di bagian atas yaitu EF, FG, GH, dan EH. Nah, ini juga adalah 4 rusuk di bagian atas.
Nah, selanjutnya 4 rusuk yang berdiri tegak. Yang mana sajakah itu? Yaitu EA, HD, FB, dan GC. Nah, inilah 4 rusuk yang berdiri tegak. Jadi totalnya tadi ada 4 rusuk di bagian bawah, 4 rusuk di bagian atas, dan 4 rusuk yang berdiri tegak. Jadi totalnya ada 12 rusuk. Oke, sekarang kita masuk di bagian contoh soal. Jadi kita harus ketahui dulu apa sih rumus dari bentuk kubus ini. Jadi rumusnya itu adalah V sama dengan, V ini adalah volume ya, S kali S kali S atau S pangkat 3. S ini adalah panjang sisi kubus. Nah, misalnya di sini terdapat soal 4 cm yang dimana bunyi soal itu disuruh untuk mencari volumenya. Nah, tinggal kita tuliskan lagi di sini. Kita masukkan 4 ini dikalikan 4 dikali lagi dengan 4 sama dengan 4 kali 4 16. Kita tinggal hitung 24 berarti 6. Berarti hasilnya adalah 64. Nah, mudah bukan? Balok tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai balok. Jadi, dalam media pembelajaran yang telah kami buat ini, bentuk dari balok itu adalah seperti ini. Jadi, balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi panjang, yang dimana 3 sisinya itu saling berhadapan dan sejajar. Nah, seperti kubus tadi, balok ini juga mempunyai 8 titik sudut, 6 sisi, dan 12 rusuk. Nah, untuk mengetahui bentuk dari 8 titik sudut, 6 sisi, dan 12 rusuk, terlebih dahulu kita harus menggambar bentuk daripada balok tersebut. Nah, inilah bentuk dari. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui mana sih 8 titik sudut ini. Jadi, sama seperti kubus tadi, balok juga memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jadi totalnya ada 8 titik sudut. Nah, selanjutnya 6 sisi. Nah, 6 sisi di bagian balok ini sama juga dengan 6 sisi di bagian kubus tadi. Hanya yang membedakannya itu adalah ukurannya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya 6 sisi ini dia itu saling berpasangan, yang artinya sisi atas berpasangan dengan sisi bawah. Nah, sisi kiri berhadapan dengan sisi kanan, dan sisi depan berpasangan dengan sisi belakang. Nah, yang mana sajakah sisi bawah itu? Jadi sisi bawahnya itu ada sisi A, B, C, D, dan sisi atasnya itu ada E, F, G, H. Jadi mereka berdua ini dikatakan berpasangan karena memang ukurannya yang sama. Nah, selanjutnya sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri di sini itu ada AD dan HE, dan ada sisi kanan BC dan GF. Nah, ini mereka berdua ini juga dikatakan berpasangan karena memang ukurannya yang sama. Nah, selanjutnya sisi depan dan sisi belakang. Jadi sisi depan ini adalah AB, FE, dan sisi belakangnya itu DC, DH. Nah, mereka juga dikatakan berpasangan karena memang ukurannya yang sama. Jadi totalnya itu ada 6 sisi, dan harus kalian ingat setiap sisinya itu saling berpasangan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui 12 rusuk.
Nah, sama seperti kubus tadi yang juga memiliki 12 rusuk, balok ini juga mempunyai 12 rusuk tetapi dibagi menjadi 3. Ada rusuk panjang 4, rusuk lebarnya 4, dan rusuk tingginya juga ada 4. Nah, yang mana sajakah rusuk panjang itu? Nah, rusuk panjang itu ada AB, EF, dan BC, HG. Nah, ini adalah 4 rusuk panjang. Nah, selanjutnya 4 rusuk lebar. Nah, 4 rusuk lebar ini adalah BC, FG, dan EH, AD. Nah, ini juga adalah 4 rusuk lebarnya. Nah, selanjutnya 4 rusuk tinggi, yaitu EA, FB, GC, dan HD. Nah, jadi ini juga adalah 4 rusuk tinggi. Jadi totalnya itu ada 12 rusuk. Nah, sekarang kita masuk di bagian contoh soal. Tetapi sebelum itu, yang harus kita ketahui adalah rumus dari balok ini. Jadi rumusnya itu adalah F atau volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Misalnya terdapat soal panjangnya itu 6, lebarnya itu 4, dan tingginya itu 2. Jadi kita masukkan panjangnya itu 6 dikali lebarnya itu 4 dikali 2 sama dengan 6 kali 4 itu 24. Nah, kita hitung di sini 2, 8, 4, berarti 48. Nah, sudah selesai, mudah bukan? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bangun limas, yang dimana ini adalah contoh bangun limasnya. Dan bangun limas itu memiliki bangun ruang berbentuk alas segitiga. Jadi bangun limas itu memiliki 5 sisi, 5 titik sudut, dan 8 rusuk. Untuk mengetahui mana 5 sisi, mana 5 titik sudut, dan mana rusuk, saya akan menggambarkannya. Jadi inilah gambar bangun limasnya, yang dimana bangun limas ini memiliki 5 sisi, yang dimana 1 sisi segi 4 dan 4 sisi segitiga. Oke, saya akan tunjukkan mana sisinya. Ada A, B, C, D, ada T, A, D, ada T, D, C, T, B, C, T, A, B. Oke, inilah 5 sisi. Dan selanjutnya ada 5 titik sudut, yang dimana ada titik sudut, titik sudut, titik sudut A, B, C, D, T. Oke, selanjutnya 8 rusuk. Ada rusuk AB, BC, DC, DA, Jadi inilah bangun ruang 5 sisi, 5 titik sudut, dan 8 rusuk. Saya akan memberikan contoh soal yang dimana rumusnya P sama dengan 1/3 dikali alas kali tinggi, yang dimana soalnya alasnya 6, tingginya 10.
Jadi cara mengerjakannya adalah kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya adalah 1/3 dikali terus arahnya 6 dikali 6 terus tingginya dikali 10. Terus kita kalikan 1 dikali 6 dikali 6 dikali 10 dibagi 3. Jadi 1 kali 6 dikali 6 36 dikali 10 36 kali 10 0 0 6 3 0 6 3. Jadi 36 dikali 10 sama dengan 360 dibagi 3 sama dengan 120. Jadi inilah hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kerucut. Nah, dalam media ini adalah bentuk dari kerucut. Nah, kerucut adalah salah satu bentuk bangun ruang yang memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan satu titik melengkung yang akan bertemu dengan satu titik puncak. Dan kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik. Untuk mengetahuinya, di sini saya akan menggambar terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh gambar kerucut, di mana kerucut memiliki dua sisi, memiliki sisi kanan dan sisi kiri. Nah, memiliki satu rusuk melengkung. Satu rusuk melengkung itu yang berada di bawah ini. Kenapa dinamakan melengkung? Karena bentuknya yang melengkung. Satu titik puncak yang berada di atas ini. Kenapa dinamakan satu titik puncak? Karena yang berada di puncak. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal, di mana rumusnya volume 1/3 kali RA kali T. Nah, di sini panjang dari jarinya sama dengan 7, di mana tingginya 24. Diketahui V 1/3 kali LA. LA ini adalah luas alas atau lingkaran, di mana rumus LA ini P kali R kali R. Nah, nilai P ini ada 2, di mana 22/7 dan 3,14. Jika kita menggunakan kalipatan 7, maka kita menggunakan 22/7. Jika kita menggunakan di luar kalipatan 7, maka kita menggunakan 3,14. Di sini kita menggunakan kalipatan 7, maka kita menggunakan 22/7. P 1/3 kali 22/7 kali 7. Di mana datangnya 7 ini? Dari nilai R. Kali 24. Nah, di sini kita akan menyederhanakan. Di mana siswa kesulitan? Kita menyederhanakan dengan angka 1. 7/1, 24/1. Nah, di sini kita kalikan dulu yang atas, baru kita kalikan yang bawah. 1 kali 22 kali 7 kali 7 kali 24 dengan menghasilkan 25.872. Nah, selanjutnya kita kalikan yang di bawah. 3 kali 7 kali 1 kali 1 kali 1 menghasilkan 21. Sekarang kita bagi 25.872 dibagi 21 menghasilkan 1.232. Inilah hasil akhirnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bangun luar prisma. Bangun luar prisma ada 3, bangun luar prisma segitiga, prisma
dan tutup berbentuk segitiga yang sama sejajar dihubungkan oleh 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang sehingga memiliki totalnya 5 sisi, 9 tusuk, 6 titik sudut. Selanjutnya saya akan menggambarkan dulu prisma segitiga. Oke, 5 sisi kan ada 5 sisi dibagi menjadi 2 lagi. 2 segitiga sebagai alas dan tutup. Ini alas dari A, C, B dan ke A. Alas. Di sini tutup atau atap D, F, ke E. Dan 3 persegi panjang sebagai sudut tegak. Di sini sudut tegaknya. Oke, selanjutnya 9 tusuk dari A ke B 1, B ke C 2, C ke A 3, A ke D 4, D ke F 5, F ke E 6, E ke D 7, F ke C 8, B ke E 9. Selanjutnya titik sudutnya. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut F, titik sudut F. Oke, langsung saja ya soalnya. Kita tuliskan dulu rumusnya. Volume F, luas alas kali tinggi. Oke, kan luas alas kan belum diketahui. Kita cari dulu kan luas alas. Luas segitiga A, B, C. Titik C ini ditarik ke titik AB sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Tinggi kan ada 2. Yang volumenya tinggi prisma kita kasih P. Di sini tinggi segitiga kita kasih S. Oke. 1 langsung sini 1, 2 alas kali tinggi segitiga dengan alas kan 6. Di sini 6. Alasnya 8 kali tinggi segitiga 6 dibagi 2 sama dengan 8 kali 6 48 bagi 2 sama dengan 24 cm². Oke, kan luas alasnya sudah diketahui 24. Langsung saja kita ke rumus pertama. Volume sama dengan luas alas A kali tinggi prisma sama dengan 24 kali 12 cm sama dengan 24 kali 12 2 kali 4 8, 2 kali 2 8, 4 2 8 2 288 cm3 volumenya. Itu saja penjelasan dari saya.
Selanjutnya saya akan membahas tentang tabung, yaitu cara menghitung volume. Sebelum kita memasuki pembahasannya, kita jelaskan dulu apa itu tabung. Tabung adalah bangunan yang memiliki dua sisi, alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sejajar dan sama besar, serta satu sisi lengkung sebagai seling tabung. Adapun contoh media yang kami buat, salah satunya yaitu bentuk tabung. Ini adalah salah satu bentuk tabung. Tabung juga memiliki tiga sisi dan dua rusuk 0 titik sudut. Baik, untuk mengetahui sisi tersebut, saya akan menggambarkan salah satu contoh bentuk tabung. Baik, inilah bentuk gambar tabung yang dimana memiliki tiga sisi. Baik, kita akan menghitung tiga sisinya. Yang pertama 1, 2, 3. Sedangkan dua rusuk lengkungnya 1, 2. Sedangkan 0 titik sudut dikarenakan berbentuk tabung, jadinya tidak memiliki titik sudut. Sebelum kita memasuki contoh soalnya, terlebih dahulu kita mengetahui rumusnya. Baik, kita akan menulis rumusnya. V sama dengan LA kali T. Misalnya terdapat contoh soal alas 15, tingginya 20. Baik, langsung saja kita menjawab soal tersebut. LA 14 kali 20. Baik, kita akan menghitung 14 kali 20. Nah, inilah hasil dari soal tersebut, 280. Oke, sekarang kami berdua akan menjelaskan tentang kegunaan dari media ini. Adapun media yang telah kita buat yaitu media roda bangun ruang. Di dalam media ini sudah terdapat pengertian beserta contoh soalnya. Sekarang kami akan menjelaskan tentang kegunaan dari media ini. Yang pertama, visualisasi nyata. Mengapa dikatakan visualisasi nyata? Karena merubah dari buku teks menjadi nyata, agar sudut pandang siswa lebih mudah untuk memahami dalam media tersebut. yang kedua, identifikasi bentuk, yaitu membantu siswa mengenali bangun ruang secara 3 dimensi seperti yang pertama kerucut, yang kedua tabung, yang ketiga kubus, yang keempat balon, yang kelima rimas, dan yang terakhir limas. Selanjutnya media permainan atau interaktif. Yang menyerupai roda atau setor. Media ini sering digunakan untuk permainan atau tebak-tebakan siswa dalam pembelajaran. Kubus. Selanjutnya yang terakhir mengenal unsur-unsur bangun ruang, yaitu memudahkan guru untuk menjelaskan tentang sisi, volume, rusuk, titik sudut, serta bidang, alas, dan atas dan pada masing-masing benda. Nah,